Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafa dari kelas 3A dengan NPM 0321230008 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan hasil observasi analisis faktor penghambat dan daya tarik utama pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Laporan ini disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar BIPA dengan dosen pengampu Ibu Stella Talita MPD. Adapun alasan atau daya tarik utama penutur asing mempelajari bahasa Indonesia adalah yang pertama, kemampuan berkomunikasi dalam keperluan bisnis. Dengan menguasai bahasa Indonesia, mereka dapat berkomunikasi langsung dengan mitra bisnis lokal, memahami negosiasi, dan membangun hubungan kerja yang lebih efektif. Yang kedua, melanjutkan studi di Indonesia. Penguasaan bahasa Indonesia membantu mereka mengikuti perkuliahan, memahami materi pembelajaran, dan berinteraksi dengan dosen maupun dengan teman sebaya. Lalu yang ketiga, kemudahan berwisata. Indonesia mempermudah komunikasi di berbagai destinasi wisata, mulai dari kota hingga pedesaan, serta membuka akses ke beragam budaya, alam, dan kuliner yang kaya. Bahasa ini membantu wisatawan berinteraksi dengan masyarakat lokal dan menikmati pengalaman berwisata. Yang keempat, memperluas peluang karir. Kemampuan berbahasa Indonesia membuka peluang karir di perusahaan multinasional yang memiliki cabang di Indonesia, karena beberapa orang asing juga tertarik bekerja sebagai guru, peneliti, atau tenaga ahli di mana kemampuan berbahasa lokal menjadi nilai tambah. Lalu yang kelima, mendalami budaya Nusantara. Belajar bahasa Indonesia memungkinkan orang asing untuk mengakses literatur, cerita rakyat, dan filosofi lokal yang sulit dipahami tanpa kemampuan bahasa. Dan yang terakhir, penguasaan bahasa sebagai modal multikultural. Dengan menguasai lebih dari satu bahasa, seseorang dapat lebih mudah memahami perspektif orang lain, memperkaya wawasan budaya, dan mengurangi prasangka. Lalu ada hambatan penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Nugraheni pada tahun 2022 dan 2023, terlihat berbagai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa asing dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama, terbatasnya kamus digital BIPA. Kamus digital memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran bahasa termasuk BIPA. Namun, ketersediaan kamus digital yang dirancang khusus untuk pembelajar BIPA masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Padahal, kamus digital dapat menjadi alat bantu yang sangat efektif dalam memperkaya kosakata mahasiswa asing. Yang kedua, rendahnya penguasaan kosakata bahasa Indonesia. Mahasiswa asing seringkali mengalami kesulitan atau mengalami keterbatasan kosakata, sehingga menghambat kemampuan mereka memahami teks dan berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, keterbatasan pengintegrasian budaya dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran BIPA, pengenalan kebudayaan seperti tradisi, tarian, makanan khas, dan minuman tradisional bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Yang keempat, pengaruh logat dan lafal asal mahasiswa asing. Ketika berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, mahasiswa asing seringkali membawa pengaruh logat atau lafal dari bahasa asal mereka. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tempo dan intonasi dalam berbicara. Itulah pemaparan mengenai hasil observasi menganalisis hambatan dan daya tarik utama penutur asing belajar bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.